Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Abdillah dengan NPM 2478244. Pada video kali ini kita akan mengulik atau kita akan mempelajari tentang data analisis dan deskriptif. Nah, di sini sudah tertulis kode from Google Colab import. Ini gunanya untuk mengimport file ke dalam Google Colab ini. Nah, sebelumnya sedikit menerangkan, Google Colab ini itu berbasis web. Nah, keuntungan dari Google Colab ini kita nggak perlu nginstal library yang dimana kalau misalnya kita menggunakan aplikasi harus download dulu. Nah, kalau misalnya di Google Colab ini nggak usah download lagi, cukup menjalankan kode start, udah jalan. Oke, di sini saya sudah mengimport data, yaitu dengan nama Ames Housing dengan tipe CSV. Oke, di sini saya sudah memiliki salinannya. Lanjut, kita bikin. Kita jalankan. Apa kita jelasin dulu? Kita jelasin dulu aja. Nah, ini import Padas. Import Padas itu untuk mengimport library Padas ke pustaka Python yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Nah, kemudian ada ASPD-nya ini. Itu artinya kita memberi alias agar saat memanggil fungsi dari Pandas cukup mengetik PD. Kemudian ada print df head. df sama dengan pd read csv. Nah, ini kegunaannya untuk membuka file CSV yang kita upload tadi Ames Housing CSV, dan menyimpan ke dalam si variabel df ini. Nah, df atau bisa df data frame itu berisi data berbentuk tabel berbasis kolom atau atribut. Nah, lanjut ke print df head. Nah, ini kegunaannya itu akan print df head itu dia akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset supaya kita bisa melihat gambar awal struktur data. Nah, fungsi head-nya itu secara default menampilkan 5 baris pertama. Nah, ini juga bisa diubah ya untuk berapa barisnya. Misal df head tambah tanda kurung 10. Lalu di sini ada print df is null dalam kurung titik sum dalam kurung. Nah, ini kegunaannya untuk mengecek jumlah nilai yang hilang, missing values, di setiap kolom. Nah, lalu is null itu menghasilkan true jika data kosong. Nah, false jika false itu berarti ada nilainya. Nah, untuk sum ini itu dia akan menghitung berapa banyak nilai true-nya dari setiap kolom. Nih, jadi nanti outputnya akan keluar loss protect berapa, array berapa, fireless berapa, pokoknya nanti akan muncul fitur dari data tersebut. Nah, kemudian
df cleaned, kemudian sama dengan df drop. Nah di sini df cleaned sama dengan df drop. Itu kegunaannya menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong di dalam data tersebut. Nah, nanti hasilnya disimpan di variabel baru, yaitu df cleaned. Nah, sehingga df asli tidak berubah. Nah, di sini ini termasuk ada metode cepat untuk membersihkan data dan bisa menghapus banyak baris. Nah, kemudian ada di print df cleaned is null sum. Ini kegunaannya untuk mengecek ulang apakah masih ada nilai kosong. Apakah masih banyak nilai kosong setelah data dibersihkan. Nah, jika berhasil, hasilnya akan menunjukkan semua kolom bernilai 0. Artinya tidak ada data kosong lagi. Oke, dari semua penjelasannya kita coba jalankan. Nah, muncul. Jadi intinya import pandas itu gunanya untuk memanggil si library pandas ini. Import pandas ini untuk memanggil si pandas. Pandas ini library untuk mengolah data yang udah kita kirim. Nah, terus untuk pdread ini untuk membaca data kita. Dan untuk dfhit itu untuk menampilkan 5 data awal. Dan untuk print df is null itu untuk mengecek nilai-nilai kosong. Dan cleaned ini untuk mengecek ulang hasil pembersihan yang telah dilakukan. Lalu setelahnya itu akan dicek ulang pembersihan di cleaned is null ini. Oh maaf sebelumnya, untuk df drop, nah ini dia akan menghapus data kosong, dan cleaned is null nanti akan mengecek ulang kembali hasil pembersihannya. Dan ini hasilnya untuk dari semuanya itu. Oke, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita mengimport pandas lagi ke dalam kolom ini. Nah, sebelumnya udah dijelaskan tadi kan. Langsung ke df read amesosing csv. Nah, ini kegunaannya untuk membaca file dataset tadi kan ya. Udah kita juga bahas tadi. Nah, ini untuk menampilkan 10 baris pertama. Ini print nama variabel kolom control list. Nah, untuk ini kegunaannya dia akan menampilkan nama semua kolom variabel yang ada dalam data tersebut. Dan df kolom tadi ya, df kolom itu menghasilkan daftar-daftar nama kolom dalam bentuk indeks dan tolis. Jadi jadi fungsinya untuk mengubah nama-nama kolom ke indeks dan tolis.
mengubahnya menjadi list Python biar bisa dibaca sama si library-nya. Coba kita jalankan. Terus, nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini hasil dari analisis dari sebuah data yang udah kita kirimkan. Nah, ini nama variabelnya nih, sebuah indeks. Lanjut. Nah, untuk kode selanjutnya itu ini udah kita bahas tadi. Nah, sekarang di kuantitatif df select data types, d types include in 64, float 64, columns tulis. Nah, di sini dia itu akan memilih semua kolom yang berisi angka, ya, numerik, baik bilangan bulat tadi ya, in 64 ini bilangan bulat maupun bilangan desimal float 64. Oke. Nah, nanti dia kayak misal bilangan bulat dan desimal itu ada di kolom ini. Di sini desimal, self-list. Nah, ini desimal, ini bilangan bulatnya nih, ya. Nah, untuk nanti hasilnya itu akan disimpan dalam variabel kuantitatif dan kualitatif, ya. Oke, kode selanjutnya data type for column bla 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 bla. If column kuantitatif data type append. Nah, kita jelaskan per ini ya. df select types include df data type for column ya. Nah, data type dia akan membuat list kosong untuk menyimpan hasil baterainya habis. Menyimpan hasil, nama, kolom atau ditambah jenis data gitu. Kemudian ada for column in df column, for column in df columns. Maaf tadi ya, salah copy. Oke, kita ulang dari data type. For column in df columns. Nah, for column ini itu dia akan melakukan perulangan untuk setiap kolom dalam dataset. Lalu if column in quantitative itu dia kalau kolom termasuk dalam apa sih? Jadi kalau misalnya kolom termasuk dalam daftar kuantitatif itu dia akan ditambahkan ke list data type dengan label kuantitatif. Jadi nanti misal ada sebuah data nih, ada sebuah data, dia itu termasuk dalam daftar dia termasuk dalam daftar kuantitatif.
nanti dia akan dimasukkan ke label kuantitatif. Nah, kemudian ada elif column in quantitative. Ini jika data termasuk daftar kualitatif, nanti dia akan ditambahkan ya. Nah, jadi gini. Kalau misalnya data termasuk dalam daftar kuantitatif, dia akan dimasukkan ke dalam label kuantitatif. Nah, di sini else data type append itu data type append kolom lainnya mungkin campuran atau type khusus. Nah, ini jika kolom tidak termasuk dalam keduanya, dia itu akan dilarikan ke lainnya. Terus ada df type sama dengan pd data frame, data type columns, data type columns, nama variabel, jenis data. Nah, nanti ini akan kode ini akan mengubah list data type menjadi data frame yang baru dengan 2 kolom, yaitu nama variabel dan jenis data. Ini tadi udah kita jelaskan ya. Nah, untuk data df type to Excel, ini dia akan menyimpan data frame. Ya, kode ini dia akan menyimpan data frame ke dalam to Excel, ke dalam format Excel. Lalu index files ini dia tidak menyertakan, jadi berarti tidak menyertakan nomor barisan pada file Excelnya. Kita coba jalankan. Nah, nanti dia akan memunculkan di mana fitur-fitur itu bertempat. Di sini nama variabel, nah sesuai tadi ya, nama variabel, jenis data. Jadi gunanya kode ini untuk mengumpulkan semua fitur-fitur dan akan mendata dia itu kualitatif atau kuantitatif. Nih order kuantitatif, PID, nah terus ada MS zoning kualitatif gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kode selanjutnya def tentukan skala. Di sini ya, kita meletakkan fungsi untuk menentukan skala, yaitu nama dan jenis. Nah, langsung kita kulik lagi. Nah, kegunaan kode-kode ini itu fungsinya untuk menentukan skala pengukuran dari setiap variabel berdasarkan jenis data yang tadi kan kualitatif dan kuantitatif, kemudian dan nama kolomnya atau fiturnya. Nah, kemudian ada tabel skala.
Ini kegunaannya, dia akan menampung hasil klasifikasi dari nama variabel, jenis data, dan skala pengukurannya. Nantinya akan diubah menjadi tabel atau data frame. Nah, di sini ada sebuah loop untuk membaca setiap baris dari df type. Nah, oke, kita jelasin sedikit. Def type inter rows. Nah, kode ini akan membaca tabel def type berisi baris demi baris. Nah, ya. Dia akan membaca def type baris demi baris. Kemudian di sini ada row nama, row jenis, tentukan skala, nama variabel jenis data, dan skala append nama variabel data skala. Nah, di sini dari yang row dulu nih, Row nama variabel. Kita deketin dah. Row nama variabel. Di sini akan mengambil nama kolom dari tiap baris, nama fitur dari setiap baris. Nah, kemudian ada row jenis data. Nah, dia akan mengambil tipe data dari kolom tersebut. Nah, dari kolom si jenis data. Kemudian skala, tentukan skala nama variabel jenis data. Nah, di sini dia akan memanggil fungsi untuk menentukan skala pengukuran. Ini ya. Rasio order ini. Nominal, ordinal. Nah, untuk tabel skala append nama variabel jenis data skala. Nah, dia itu akan menyimpan hasil ke dalam list. Ya. Dia akan menyimpan hasil ke dalam list. Tabel final sama dengan PD data frame. Di ini data skala. Kode ini dia akan mengubah list menjadi data frame yang mudah dibaca. Nah, tabel ini akan berisi nama variabel, jenis data, dan skala pengukuran. Oke, coba kita jalankan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nama variabel, jenis data, dan skala pengukuran. Lanjut ke kode selanjutnya. Oke, selanjutnya df read-nya ini udah kita bahas. Nah, cat calls df select types include object columns to list. Nah, ini gunanya untuk menyeleksi semua kolom yang bertipe objek atau teks kategori gitu ya. Nanti disimpan ke dalam toList. Disimpan ke dalam cat calls. Jadi gunanya tadi kan untuk menyeleksi semua data yang bertipe objek dan akan disimpan di cat calls. Nah, untuk for call
ya ini mapping for call. Nah, mapping dulu. Mapping ini dia sebagai wadah penyimpanan hasil konversi kategori angka-angka dari setiap kolom-kolom. Nah, kemudian untuk loopnya ini loop for call in cat calls. Nah, ini dari df call nih ya, df call missing str. Nah, dari ini dia akan mengganti semua missing values dengan kata missing. Nah, kemudian akan mengkonversi semua kolom-kolom ke tipe string agar apa? Agar seragam. Nah, kemudian ada Unix sorted. Nah, ini dia akan membuat kamus directory yang memetakan setiap kategori ke angka. Lalu enumerate memberi nomor berurutan mulai dari 0. df call sama dengan df call mapping. Nah, dari kode ini dia akan mengganti setiap nilai kategori di kolom dengan angka yang sesuai gitu, sesuai dari mapping ini. Nanti dia itu mengganti setiap nilai-nilai kategori kemudian di kolom dengan angka yang sesuai dari data mapping. Kemudian disimpan oleh mapping ke dalam dictionary-nya supaya bisa dilihat atau digunakan nantinya. Nah, kemudian ada df to csv dataset encode csv index files. Nah, ini gunanya untuk menyimpan dataset hasil dari encoding yang seluruh kategorinya itu sudah berubah jadi file dataset encode. Nah, untuk index files ini itu berarti indeks data frame tidak ikut disimpan di dalam file encode CSV. Lalu ada with open mapping JSON as JSON dump mappings indent. Nah, ini gunanya untuk menyimpan dictionary mapping ke file mapping JSON dalam format JSON. Kemudian indent 2 itu membuat file lebih mudah dibaca oleh manusia. Nah, dari sini dari kode ini dia akan menampilkan pesan bahwa file sudah berhasil disimpan. Nah, nanti kalau kita jalanin file Google Colab akan mengunduh file hasil encodingnya berupa CSV dan mapping JSON. Kita jalankan. Nah, udah di download ya, allow. Oke. Udah ke download, kita lihat. Nah, ini ada mapping JSON dan dataset encode ya.
kita masukkan si data encode tadi, kita copy dulu ini. Kita jalankan. Nah, kita cari tadi yang udah kita download. Oke, sudah masuk. Nah, selanjutnya ke kode yang lain, yaitu nah ini kita akan membuat zcore. Oke, untuk kode selanjutnya import pada sudah kita jelaskan itu untuk mengimport si library pandas. Nah, sekarang import napi ini baru nih, import napi. Itu dia akan ya untuk mengirim library napi. Nah, napi ini untuk apa? Dia akan mengoperasikan matematika dan statik seperti mean, standar dan deviasi dan lain-lain, pokoknya matematika lah ya, yang akan dipakai dalam perhitungan z-score di bagian di nanti lah pokoknya. Kemudian ada import matplotlib pilot. Nah, ini untuk mengimport library ini library. Nah, guna library data ini dia akan membuat grafik scatter plot agar kita bisa melihat perbedaan antara data normal dan outlier. Ini untuk membaca datanya, kemudian numeric calls. Nah, numeric calls dia akan memilih kolom-kolom numerik dari dataset karena z-score hanya bisa dihitung untuk data angka ya, hanya bisa dihitung untuk data angka. Kemudian lanjut, z-score sama dengan np abs def numeric calls min numeric calls std. Nah, dari kode ini dia akan menghitung z-score untuk setiap nilai di kolom numerik. Nah, z-score akan menunjukkan seberapa jauh nilai suatu data dari rata-ratanya dalam satuan standar deviasi. Lanjut. Nah, threshold outliers. Nah, dari kode yang kita akan terangkan ini ya. Ini dia akan menentukan batas ambang threshold outlier. Ya. Dia akan akan menentukan batas ambangnya. Nanti dari ini dia akan menghasilkan nilai true atau false untuk setiap elemen. Nah, untuk any axis, nah dari ini dia akan true jika salah satu kolom dari barisan z-score dari jadi akan true jika salah satu kolom di baris itu punya z-score, maka hasil akhirnya itu outliers.
adalah series boolean. Kemudian df outliers, df clean. Df outlier ini dia berisi data yang terdeteksi sebagai outlier. Kemudian ini yang tanpa outlier. Ya, nih ini sebagai tanda not outliernya. Kemudian PLT figure. PLT figure Z, PLT scatter, X label, Y label, title, legend, show. Nah, dari ini ya, dari PLT figure itu akan mengatur ukuran grafik. Ya pokoknya akan mengatur ukuran grafik. Di sini kita mengaturnya 8 kali 6 inch. Kemudian PLT scatter itu dia akan membuat diagram, ya pokoknya akan membuat diagram dari data yang udah didapat. Kemudian ada label. Kemudian ada label nih ya, ada X label, ada Y label. Nah, dari ini dia menambahkan keterangan legenda, normal, outlier. Salah. Harus. Oh iya Bang. Jadi jadi ini satu ini. Jadi ini satu ini. Oh iya. Nah, tadi maaf sebelumnya agak ini. Dari semua kode ini itu akan membuat grafik scatter plot untuk melihat sebaran data. Nah, untuk dari setiap ini PLT figure, scatter, X label, Y label, title, legend, show. Nah, dari masing-masing ini ada kegunaannya. Nah, dari show ini dia akan menampilkan grafik grafik. Kemudian ini legend ini untuk menampilkan keterangan warnanya apa gitu ya. Kemudian title. Nah, di sini title dia menunjukkan judul grafiknya, deteksi outlier dengan Z-core tanpa scaling. Judulnya itu. Lalu untuk X label, X label dan Y label ini memberi label dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk alpha. Untuk alpha ini transparansi 0 transparansi 1 sama dengan padat. Oh, ini ya. Nah, kemudian untuk color red, nah nanti akan grafiknya berwarna red, berwarna merah. Kemudian ada label normal, label. Dia itu akan menambahkan keterangan legenda normal ataupun outlier. Nah, tadi scatter itu untuk membuat diagram ya, sebaran diagram. Lanjut ke kode selanjutnya. Nah, dari ini di sini akan menampilkan hasil analisis yang udah kode sebelumnya pokoknya akan muncul sebuah hasil dari ini semua. Oke, coba kita jalankan.
Nah, nanti akan muncul sebuah gambar yang dimana dia akan akan memunculkan deteksi outlier dengan z-core tanpa scaling, ya ini judulnya. Nah, ini sebuah titelnya nih. Nah, di sini muncul jumlah outlier terdeteksi 1815. Nah, kemudian persentase outliernya 61,95%. Oke, lanjut kita ini udah kita jelaskan di kode sebelumnya. Ini juga sama. Kemudian nah ini numeric calls df select type the data types include np number columns. Nah, ini dia akan memilih semua kolom yang berisi tipe-tipe data numerik, ya. Tipe-tipe data numerik, integer, float, nih misalnya itu ya. Nah, metode IQR hanya berlaku untuk data angka, bukan teks. Nah, ini kita judulnya kita akan membuat tadi kan sebelumnya z-score. Nah, sekarang IQR. Jadi nanti dia akan menampilkannya angka, bukan teks ya. Lalu disimpan di numeric calls ini. Kemudian Q1 df numeric calls quantile, Q3 df numeric calls. Nah, ini gunanya untuk apa? Di sini kita menghitung interquartile range atau bisa disebut IQR ya. Jadi kepanjangan IQR itu interquartile range. Nah, yaitu jarak antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Jadi nanti kalau misalnya dijabarkan ada rumusnya, IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Q1 itu batas bawahnya berapa? Nah, Q3 itu batas atasnya berapa? Berarti Q3 dikurang Q1, batas atas dikurang batas bawah. Nanti IQR ini akan mengukur sebaran data di tengah tanpa dipengaruhi nilai-nilai ekstrim. Jadi itu kalau misalnya dihitung secara manual. Nah, lower bound dan upper bound ini akan menentukan range normal data. Nah, data di luar batas ini data di luar batas akan dianggap outlier. Nih, nah ini kan di sini batas bawah bound Q1 min 1.5 kali IKR. Nah, jadi ini ya akan ini apa sih namanya ya, lupa lagi, nilai yang lebih kecil dari jadi nilai yang lebih kecil dari lower bound atau lebih besar dari upper bound itu akan dianggap outlier. Dalam kode ini menunjukkan kalau misalnya si nilai itu lebih kecil daripada lower bound, maka dianggap outlier. Nah, kalau misalnya lebih gede dari upper bound, maka akan dianggap outlier. Nah, kemudian kita ke deteksi outlier. Outlier numeric calls lower bound, numeric calls upper bound. Nah, ini axis. Untuk baris
kode ini dia akan mengecek setiap baris apakah mengandung nilai yang lebih kecil dari lower bound dan lebih besar dari upper bound. Nah, nanti dia akan true jika nilai lebih kecil dari lower bound. Kemudian akan true juga jika nilai lebih besar dari upper bound. Nah, ini untuk operator QR-nya. Kemudian ada df numerical upper bound. Tadi kan udah dijelasin. Any axis 1, any axis sama dengan 1. Nah, ini akan menghasilkan true jika salah satu kolom di baris tersebut adalah outlier. Nah, nanti akan menunjukkan hasil outlier ada dalam series boolean. Kemudian kita ke pemisah data. Di sini kita dari data dari kode ini dia akan memisahkan data. Memisahkan data yang pokoknya jika data itu terdeteksi sebagai outlier akan dipisahkan. Kemudian kalau misalnya nggak mengandung outlier akan dipisahkan. Dipisah outlier mana yang outlier mana. Kemudian visualisasi scatter plot. Nah, di sini akan memvisualisasikan, dia akan munculkan gambar. Ini udah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini titel ini untuk judul yang akan dimunculkan. Langsung aja kita jalan. Nah, untuk gambar IKEA seperti ini. Nah, untuk jumlah outlier terdeteksinya 2707. Nah, untuk persentase outlier 92,39%. Oke, untuk kode selanjutnya ini udah kita bahas, ini juga sama. Nah, di sini ada histogram. Nah, dari kode ini semua, for, numerical, PLT, nah, ini dia akan membuat histogram untuk setiap kolom numerik secara berulang. PLT figure. Nah, di sini dia fungsinya akan mengukur gambar, ya, berapa insinya. Di sini kita menuliskan 6 kali 4 inci. Nah, kemudian ada PLT his, ini gunanya untuk membuat histogram. Dia akan membagi data ke 30 batang, ya, untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Nah, untuk PLT ini untuk membuat ini untuk judulnya. Kemudian ini X label, ini adalah label sumbu X, sumbu Y. Kemudian ini untuk menampilkan grafiknya. Nah, untuk box plot, ya sama, ini untuk ukuran gambarnya nanti 4x6. Nah, ini untuk membuat box vertikal yang mana akan menampilkan hasil median Q1, Q1 atau Q1, Q3 dan outlier. Ya, yang ini. Nah, nanti judulnya box plot. Sumbu Y. Dan ini untuk menampilkan. Nah, ini untuk scatter antar dua kolom pertama. Ya, sama sebelumnya, ini untuk ini udah pernah kita jelaskan yang ini. Ya, kita coba jelasin lagi. Nah, untuk PT
compare test scatter def numerik ini, def numerik cos kemudian 8,6. Nah ini gunanya untuk membuat plot titik-titik dari dari mana? Dari sumbu x kolom pertama dan y sama kolom kedua. Ini untuk x dan y, sumbu x dan y, dan yang akan mengambil dan dia akan menampilkan ini. Kita jalankan, nanti akan muncul seperti ini. Ini, nah ini untuk histogram, gambar-gambar histogram yang dimana memiliki frekuensi seperti ini, kemudian memiliki orderan seperti ini. Histogram PID, histogram MS surface, box plot order, box plot PID, MS surface. Ini untuk box plotnya. Nah ini untuk scatter plot. Ini untuk scatter plot sama tadi ya, untuk seperti z-score dan IKR. Gambaran nggak jauh beda. Oke, sekian untuk penjelasan kode pada video kali ini. Saya Ihsan Abdillah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.